Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Inesi Firyani dengan NIM 1901020008, kelas 4A1 Akuntansi Pagi, Universitas Bina Instan Lubuk Linggau. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan tugas mengenai ruang lingkup sistem pengendalian manajemen. Nah, sebelum kita membahas lebih detail lagi tentang ruang lingkup sistem pengendalian manajemen, kita harus tahu dulu apa sih itu pengendalian. Nah, pengendalian adalah suatu proses yang menjaminkan ke suatu kegiatan mengarah pada suatu tujuan yang diinginkan. Pengendalian suatu organisasi itu lebih sulit daripada mengemudikan sebuah mobil. Ruang lingkup sistem pengendalian manajemen. Yang pertama pengendalian, yang kedua manajemen, yang ketiga perbedaan antar proses pengendalian manajemen dengan proses yang lebih sederhana, yang keempat adalah sistem, yang kelima adalah pengendalian manajemen, yang keenam adalah perumusan strategi, dan yang terakhir adalah tentang pengendalian tugas. Elemen-elemen pengendalian. Yang pertama, pelacak atau sensor, sebuah perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, ada penaksiran atau suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang harusnya terjadi. Yang ketiga, efektor, suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengidentifikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Dan yang terakhir adalah jaringan komunikasi atau suatu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor atau antara asesor dengan efektor. Komponen termostat adalah yang pertama termometer yang mengukur suhu ruangan, yang kedua asesor yang membandingkan suhu ruangan dengan suhu standar yang ditetapkan, yang ketiga efektor yang mendorong pemanasan untuk memancarkan panas atau mengaktifkan pendingin, yang keempat adalah jaringan komunikasi yang meneruskan informasi dari termometer ke asesor dan dari asesor ke elemen pemanas atau pendingin. Selanjutnya adalah suhu tubuh, elemen-elemen mekanisme pengendalian di mana tubuh manusia berusaha mencapai suhu tetap standar adalah yang pertama saraf sensor, yang kedua hipothalamus yang berpusat di otak yang membandingkan informasi yang diterima dari detektor dengan suhu tubuh standar, yang ketiga adalah otot-otot dan organ tubuh yang mengurangi suhu tubuh ketika melebihi suhu standar, yang terakhir adalah sistem komunikasi yang menyeluruh dari jaringan saraf. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang manajemen. Manajemen adalah organisasi terdiri atas kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu bersama. Tujuan organisasi bisnis adalah memperoleh laba yang memuaskan. Pimpinan organisasi adalah seorang manajer. Manajemen mempunyai atasan dan bawahan. Manajer senior menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasi strategi yang dimaksud. Perbedaan antara proses pengendalian manajemen dengan proses yang lebih sederhana. Yang pertama, standar pengendalian manajemen ditentukan dahulu. Yang kedua, pengendalian manajemen tidak otomatis. Yang ketiga, pengendalian manajemen memerlukan koordinasi antar individu. Yang ketiga, hubungan antar tindakan yang diamati dengan perilaku yang diperlukan tidak jelas. Yang terakhir adalah pengendalian manajemen banyak yang merupakan suatu kontrol, yaitu tidak dilakukan oleh suatu perangkat regulasi eksternal melainkan oleh para manajer. Yang selanjutnya adalah tentang sistem. Sistem adalah suatu cara yang ditetapkan sebelumnya untuk menjalankan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang kali. Dan beberapa tindakan manajemen bersifat tidak sistematis karena pada umumnya para manajer menghadapi situasi di mana aturan tidak terdefinisikan secara baik sehingga harus menggunakan penilaian terbaik mereka dalam memutuskan tindakan yang diambil. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan
mengimplementasikan strategi organisasi. Aspek pengendalian manajemen. Yang pertama, kegiatan pengendalian manajemen. Yang A, merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Yang B, mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi. Yang C, mengkomunikasikan informasi. Yang D, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika perlu. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi orang-orang yang mengubah perilaku mereka. Yang kedua adalah keselarasan tujuan atau goal congruence. Masalah utama dalam pengendalian manajemen adalah mendorong agar para anggota organisasi mencapai tujuannya sendiri, dan mereka juga secara otomatis membantu pencapaian tujuan organisasi yang selaras. Yang ketiga, perangkat bagi penerapan strategi. Yang pertama, pengendalian manajemen memfokuskan pada pelaksanaan strategi. Yang kedua, pengendalian manajemen merupakan satu-satunya perangkat manajer yang digunakan dalam mengimplementasikan strategi yang diinginkan. Struktur organisasi menetapkan perannya, hubungan pelapor dan divisi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Manajemen SDM melakukan seleksi, pelatihan, evaluasi, promosi, dan pemecatan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang terakhir adalah kebudayaan, merupakan seperangkat keyakinan bersama. Yang keempat adalah penekanan aspek keuangan dan non-keuangan. Sistem pengendalian meliputi ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Yang pertama adalah dimensi keuangan, memfokuskan pada laba bersih, imbalan ekuitas, imbalan investasi, dan sebagainya. Dan yang keduanya adalah dimensi non-keuangan, memfokuskan pada kualitas produk, pangan pasar, kepuasan pelanggan, pengantaran tepat waktu, dan moral karyawan, dan sebagainya. Yang kelima, bantuan dalam pengembangan strategi baru. Pengendalian intervensi merupakan pengembangan perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen. Formulasi strategi merupakan proses pengembalian keputusan strategi baru. Pengendalian manajemen merupakan proses mengimplementasikan strategi. Pengendalian manajemen kurang sistematis sampai formulasi strategi lebih sistematis. Formulasi strategi melibatkan sedikit personil atau pengendalian manajemen melibatkan seluruh organisasi yang ada di dalamnya. Pengendalian tugas berkaitan dengan tugas tertentu.